Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Terlihat banyak warga yang terkena dampak akibat dari serangan kekaisaran Deridas kemarin. Nur nampak nggak menyangka jika dampaknya sampai separah ini. Dia pun teringat nenek Stella dan para pekerja tambang tempatnya dulu bekerja, yang entah gimana sekarang keadaannya. Tapi dia sedikit lega saat mengetahui kantor serikat yang nggak rusak-rusak amat. Papan ini kembali membawa memorinya ke masa lalu, saat dimana dia harus mengubur mimpinya untuk jadi petualang karena belum menguasai satu teknik pun dari sekolah yang ia pelajari. Tapi perjalanan kemarin benar-benar membuatnya kegirangan tatkala dia bisa bersatu lagi dengan para gurunya yang dulu. Flashback 15 tahun lalu saat Nur pertama kali meminta izin untuk ikut latihan di sekolah pendekar. Sebelum benar-benar diperbolehkan, sang guru sempat menanyakan surat rekomendasi dari serikat dan mengingatkan pelatihan yang dijalani akan teramat berat. Dia menanyakan tekad yang Nur punyai. Pelatihan pun telah berlangsung beberapa hari. Sang guru dibuat takjub karena Nur mampu bertahan lebih lama dari dugaannya. Ditambah dia melihat Nur memiliki tekad yang luar biasa. Itu terlihat tatkala tubuh dan mentalnya ditekan habis-habisan, namun sorot matanya nggak berubah sedikit pun. Nur yang selalu penasaran coba menanyakan kapan bisa mempelajari kemampuan dan meminta sang guru untuk memperlihatkan kemampuan apa yang mungkin bisa dia gunakan. Dan sang guru pun tanpa ragu memperlihatkan kemampuan spesialnya. Meskipun dia sendiri masih kesulitan mengikuti jalur pedang dari jurus ini, namun Nur mampu melihat ritme dari gurunya itu yang tentu membuat sang guru bengong. Dan yakin jika dia kembangkan maka kemungkinan besar Nur akan melebihi kemampuan dirinya. Dua bulan berlalu, tapi sang guru merasakan keanehan tatkala Nur hanya memiliki kemampuan menangkis saja. Dan di bulan ketiga, sang guru terpaksa menghentikan pelatihan Nur karena kalau dibiarkan, ini hanya akan membuang-buang waktunya saja. Karena sang guru yakin Nur nggak bisa jadi pendekar jika hanya bermodalkan kemampuan menangkis saja. Sang guru menyesali ekspektasinya yang terlalu tinggi pada Nur dan memintanya untuk mencoba ke sekolah yang lain yang mungkin aja bisa melatih bakatnya. Nur pun segera mendaftar ke sekolah yang lain. Di sekolah baru ini, sang guru lagi-lagi menanyakan sejauh mana keyakinannya. Karena dia sendiri belum begitu yakin pada Nur. Dia pun menjelaskan tentang tugas pokok dari prajurit dan langsung menyuruh mereka semua untuk praktek di lapangan. Semua masih berjalan normal hingga tiba-tiba melihat sorot mata dan keteguhan hati yang gak berubah sedikit pun, guru ini juga sama yakin akan masa depan Nur yang cerah. Tapi di bulan ketiga, lagi-lagi Nur harus rela meninggalkan sekolah ini. Gak patah semangat, dia lanjut mencoba sekolah baru. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, di sekolah ini untuk melihat apakah calon murid ini berbakat atau enggak, sang guru sengaja mengetesnya hingga dan setelah diterima pun Nur masih tetap harus melempar batu dan belum diizinkan memakai busur panah karena sang guru memiliki firasat buruk terhadapnya. Dan akhirnya Nur diizinkan untuk mencoba busur panah, tapi semuanya rusak hanya dengan digenggam olehnya. Dia pun diminta untuk balik melempar batu aja. Gurunya pun penasaran dari mana Nur belajar. Dia mengaku jika hanya berlatih sendiri melempar burung kilat yang kadang-kadang jadi buruannya. Sontak semakin kagetlah sang guru karena burung itu amatlah cepat, bahkan pemanah pro pun masih kesulitan untuk menjatuhkan burung itu. Dan setelah 3 bulan, Nur kembali diminta mencari sekolah lain yang mungkin bisa mengembangkan bakatnya. Lanjut ke sekolah lain, lagi-lagi sang guru dibuat terkejut dengan kemampuan hebat Nur.
Meskipun akhirnya dia terpaksa meninggalkan sekolah lagi, lanjut ke sekolah sihir, sang guru terkejut karena kedatangan siswa yang dianggapnya masih terlalu muda. Tapi Nur mengaku udah dapat izin dari serikat dan telah mengikuti beberapa pelatihan dari sekolah-sekolah yang lain. Meskipun kesemuanya gagal. 2 bulan telah dia lewati, tapi faktanya kekuatan sihir Nur nggak bisa mengalir ke seluruh tubuhnya. Sang guru pun mencoba memperbaiki aliran itu dengan memintanya untuk masuk ke ruang resonansi sihir. Sang guru berpesan agar Nur segera keluar jika merasa udah nggak kuat lagi. Tapi sang guru terkejut ketika dapat info tentang Nur yang nggak juga keluar dari dalam alat itu selama beberapa hari ini. Dia pun segera pergi untuk memeriksanya dan mendapati Nur yang nyatanya masih menikmati ruangan itu, dan hasilnya dia hanya bisa menciptakan api mungil dan dicap sebagai orang yang gak berbakat dalam sihir. Tapi saat Nur membuat rapalan ganda, guru itu sungguh terkejut melihatnya karena dia sendiri butuh waktu sampai 30 tahun untuk mempelajarinya. Nur sendiri mulai merasa gagal untuk jadi petualang. Dia pun memilih mencoba sekolah baru lainnya. Sempat ditolak karena Nur bukan termasuk murid pilihan, tapi keteguhan hati dan keyakinan Nur yang akan terus bertahan di tempat itu dan gak akan pindah sebelum mendapat pelatihan akhirnya bisa meluluhkan hati sang guru untuk menerimanya. Dia pun diizinkan walaupun hanya akan mendapat pelajaran dasar. あらかじめ決まった生徒しか訓練を受けることができません。訓練を受けさせてもらうまで動かない。間違いなくローヒールです。Dan setelah 3 bulan dia harus pergi lagi karena nggak bisa maksimal di sekolah ini. Tapi sang guru takjub karena Nur bisa membuat mukjizat tanpa melalui roh ataupun upacara anugerah, yang berarti Nur bisa memakai kekuatan mukjizat tanpa batas. Sesaat setelah kepergian Nur dari ibu kota, para kudus itu pun langsung mengadakan pertemuan. Mereka semua terlihat menyesal karena nggak cukup bersabar untuk melatih seseorang dengan kemampuan luar biasa seperti Nur. Mereka pun kini setuju untuk mencari keberadaan Nur. Itulah cerita masa lalu Nur. Sein-sama, Nurが元からいなくなった。全員で彼を育て、導いてあげるべきです。確かにの。だきゃいいじゃない。あいつならどうとでもやっていけるんだから。異論はない。俺はすぐにノールを探す旅に出る。急いで本人を見つけましょう。 Dan kini Nur terlihat menemui paman penjaga serikat. Meski sebenarnya ada tugas, tapi Nur lebih mentingin kondisi ibu kota yang sedang luluh lantah. Paman itu pun teringat jika ketua serikat konstruksi lagi mencari-cari keberadaan Nur, yang memang sangat dibutuhkan kekuatannya. Dia pun diberi peta dan segera bergegas OTW lokasi. Semua senang karena Nur amat berguna di sini. Nur sendiri senang karena hari-hari yang dilaluinya kini sungguh luar biasa dengan berbagai pengalaman yang gak akan pernah dia lupakan. Dari istana, sang raja yang sedang ngobrol serius dengan Rain. Jika semua insiden ini ada pengaruhnya dari teokrasi mitra di balik Deridas. Mereka yakin jika ke depan kemungkinan perang seperti ini masih akan terjadi. Tapi untungnya mereka kini memiliki orang-orang yang bisa diandalkan. Line yang melihat Nur segera menghampiri dan berterima kasih padanya. Dia pun bermaksud membagikan makanan dan merawat orang-orang yang terluka hingga berkat roti itu, tenaga Nur kini pulih kembali. Meski masih banyak kurangnya, tapi Nur berjanji akan menjadi seorang petualang seperti yang ayahnya selalu ceritakan saat dia masih kecil dulu. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.